Ya, Oke. Saya izin ya untuk nggak pakai virtual background karena di saya virtual backgroundnya tembus pandang. Jadi gestur nggak pakai. Oke, saya ini aja ya. Mas Nadif bisa buat dokumentasi nggak? bisa nanti kita coba anu ya. Kita foto bareng-bareng dulu ya. Problem. Suara saya terdengar. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Ada nggak? semuanya siap-siap. Iya, Kita kedengaran Mas, Ada kedengaran kok. tanya. siap. Satu, dua. Oke. Ke halaman selanjutnya. Ya, satu, dua. Oke, halaman setelahnya. Satu, dua, tiga. Halaman terakhir. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai. Oke, thank you Mas Nadif udah bantu dokumentasi. Pertama, aku ucapin makasih dulu buat teman-teman semuanya yang udah gabung di sosialisasi di malam hari ini gitu. Jadi kita nanti bakal kayak sharing ya, baik berbagai insight atau apapun itu buat pelaporan LPS, di mana pelaporan LPS ini sekarang wajib Udah gitu nggak asing nyari-nyari per foto semester. yang baru ya. Tahu ya. Saya izin mute ya. Iya. Oke, thank you semuanya. Oke, nggak apa-apa, Mas Kelvin, aman. Izin Mas Mbak semuanya saya share screen ya. Mana sih tadi? Biar bisa ya gimana? Mas Mbak semuanya udah ini ya, udah terlihat di layar monitor masing-masing ya. Oke, kita mulai ya untuk sesi pada malam hari ini. Jadi kita malam hari ini mau bahas sosialisasi laporan perkembangan studi gitu ya. Jadi memang per November kemarin untuk LPS ini sendiri setiap 6 bulan sekali itu harus diupdate karena itu juga berhubungan sama pencairan dana LE dari teman-teman semuanya gitu. Langsung aja. Nah, ini sedikit overview ya dari sistem LPS yang baru gitu. Yang pertama, LPS menjadi salah satu tools dalam proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari para awardee LPDP. Jadi tujuannya ini sebenarnya dari LPDP sendiri juga buat monitoring sama evaluasi studi dari setiap awardee. Jadi kalau kita kan udah kayak
terima benefit ya setiap bulan bahkan sampai lulus gitu. Harapannya adalah dari LPDP sendiri untuk monitoring dan evaluasi ini juga lebih enak gitu daripada sistem yang sebelumnya. Terus yang kedua, Dadah. Mah, mah. LPS ini jadi prasyarat pencairan living allowance. Jadi teman-teman di sini mungkin yang nggak update LPS ya, seperti case-case yang udah itu harapannya untuk ke depannya itu nggak terjadi lagi gitu. Apalagi untuk teman-teman yang baru mulai kuliah seperti itu. Lalu yang ketiga jadi bahan analisis. Jadi nanti teman-teman kan pada saat akhir ada pelaporan selesai studi ya. Dengan adanya sistem LPS yang baru ini diharapkan nanti bisa apa ya monitoringnya lebih gampang gitu loh dan awardnya lulus tepat waktunya. Itu dari sudut pandangnya dari pihak LPDP ya gitu. Lalu urgensinya apa sih LPS ini dengan sistem yang baru? Yang pertama eh, dengan adanya sistem baru ini diharapkan ada simplifikasi. Jadi yang sebelumnya itu yang namanya LPS kan beda ya, terpisah sama pencairan LA. Jadi kita nyairin LA pun tanpa update LPS sebelumnya itu nggak masalah gitu. Bahkan ada case sampai semester akhir itu ada awardee yang baru update LPS itu satu kali di awal semester gitu. Dan itu pun pencairan LA sampai akhir itu lancar-lancar aja karena sebelumnya nggak terintegrasi. Dan di sini LPDP mencoba untuk mengintegrasikan antara LPS ini dengan pencarian LA kita. Lalu yang kedua, ini jadi prasyarat ya nanti pencarian LA kita. Lalu yang ketiga, lagi-lagi ke LPDP juga mempermudah proses monitoring dan evaluasinya gitu. Next ya. Nah, ini kita bandingkan kondisi sebelum adanya modul sama setelah ya gitu. Kalau yang pertama, di sini ada uraian terhadap kalau yang sebelumnya itu 2 kali proses pengisian setiap 3 bulan sekali. Jadi bisa kita katakan pada saat 6 bulan itu ada 2 kali pengisian. Tapi nyatanya di sini banyak banget awardee yang memang nggak ngisi gitu loh. Kalaupun mereka ngisi itu 6 bulan sekali, rata-rata seperti itu. Seperti yang kemarin sudah di-sharingkan pada saat sosialisasi dari eh, LPDP langsung itu bahwasanya untuk apa ya untuk pengisian itu rata-rata cuma 6 bulan sekali gitu. Terus yang kedua dengan adanya 2 kali proses ini ya ini diharapkan apa ya awardee ini bisa mengisi dengan apa ya dengan apa ya tanggung jawab lah gitu. Jadi yang biasanya kita nggak aware sama yang namanya LPS dengan adanya sistem baru ini karena memang kita juga perlu untuk LA kan. Jadi mau nggak mau kita juga harus apa namanya ngisi gitu. Lalu yang ketiga evaluasi ya. Kalau zaman kemarin itu ya, zaman yang apa sistem yang sebelumnya itu untuk evaluasi itu kan nggak begitu ketara ya, karena memang LPS nggak jarang diisi. Nah, akhirnya apa? Ya udah gitu aja sampai sampai mandek seperti itu. Lalu dengan adanya sistem yang baru ini gimana sih gitu? Yang pertama simplifikasi menginput satu modul dalam 6 bulan sekali. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa ini ya bisa dinotis bahwasanya kita untuk modul yang baru ini pengajuannya setiap 6 bulan sekali gitu. Dan seperti mekanismenya seperti apa nanti aku jelasin di bagian agak-agak akhir ya. Lalu yang kedua, mempercepat proses penyaluran beasiswa atau apa ya pendanaan terkait LE. Jadi dengan adanya update LPS ini yang sudah terupdate ya, ini catatannya adalah LPS yang sudah terupdate ini secara otomatis LA-nya bakal terverifikasi gitu. Selama itu masih dalam Hmm? dalam Senin, insya Allah. Depannya. selama memang proses pencairan itu di dalam satu apa ya satu periode LPS semisal yang tadinya harusnya ya Mas Mbak pasti ada yang bingung kenapa sih kita belum update LPS tapi yang Januari ini sudah terverifikasi gitu kan. Nah itu nanti kita bahas ya gitu. Lalu yang selanjutnya penyesuaian instrumen monitoring dan evaluasi beasiswa untuk peningkatan kualitas dan proyeksi tingkat
Jadi di sini dengan adanya LPS ini monitoringnya lebih mudah gitu lah intinya. Terus peningkatan kualitas database. Nah, jadi untuk awardee yang memang targetnya lulus tepat waktu ini ya berguna banget ya karena nanti untuk kronologi perkuliahan kayak gitu terus untuk progres penelitian itu setiap 6 bulan harus diinput gitu. Nah, ini alur pengisian laporan perkembangan studi LPS gitu. Jadi di sini ya 1, 15 terus 15, 20 ini adalah alur atau flow dari pencairan kita gitu ya. Jadi yang pertama 1 sampai 15 tanggal 15 itu waktu kita untuk update yang namanya LPS. Jadi teman-teman di sini eh, dihimbau untuk update LPS-nya tuh di tanggal ini gitu. Lalu yang 15 sampai 20 itu eh, di apa ya di divisi pelayanan, lalu 21 sampai 25 di penyaluran dan 21 25 biasanya kita udah ini ya udah kayak kadang kan udah ada notifikasi untuk dana itu masuk kalau yang sudah terverifikasi seperti itu sampai mungkin di di apa ya di bulan tertentu mungkin ada keterlambatan atau apa tapi setidaknya dari tanggal 1 sampai 15 itu kita udah ngajuin untuk update LPS seperti itu. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya teman-teman semuanya. Jadi ketentuan dari LPDP sendiri, nah sudah ada ininya ya, sudah ada aturannya sendiri ya untuk formulasi lini masanya seperti apa. Ini untuk yang durasi studi 11 bulan ya. Eh, Mungkin dari ini yang paling atas, sorry, ya, yang paling atas ini bulan-bulan studi ya gitu. Jadi periode pencairannya LA-nya tuh memang agak agak ini ya, agak beda sama yang 12 sama 24 bulan gitu. Karena memang untuk 6 bulan terakhir itu pasti kan awardee yang memang udah mau habis masa LOJ-nya itu per bulan untuk pencairannya. Nah, untuk yang per 3 bulan itu cuman eh enggak ya, sorry. Untuk yang lebih dari 1 bulan itu cuman di 5 bulan pertama gitu. Untuk 6 bulan selanjutnya itu sebulan-sebulan semuanya. Nah, ini juga sama Bu untuk apa yang harus disampaikan di LPS itu apa aja ada SKMA, SMA SKMA 1, SKMA 2. Jadi kalau di 11 bulan periode 11 bulan ini untuk masa aktif SKMA-nya ini per 6 bulan ya gitu. Tapi kalau untuk masa berlakunya itu sampai 9 bulan. Nanti skemanya sama, sama yang 12 bulan sama yang 24 bulan. Lalu periode summit ini sama juga ya. Nanti PPT-nya saya share ke teman-teman semuanya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk update LPS itu di bulan 1 dan 2. Ini sebenarnya gabung ya antara bulan 1 bulan 2. Nah, sama aja. Unggah dokumen awardnya bulan 1 bulan 2. Ini juga bulan 1 bulan 2. Jadi di sini untuk update SKMA, update LPS itu dianjurkan di bulan 1 dan 2 di semester awal. Jadi sumpamanya nih, saya Februari nanti kan semester 2. Nah, itu kan awal saya harus lapor LPS. Nah, nanti saya diberi kesempatan biar nanti nggak ditagih sama LPDP, itu kalau nggak di Februari ya Maret itu. Seperti itu. Tapi kalau saya ngisi atau update LPS itu di Maret, itu berarti ya saya molor pencairan dana LA gitu. Itu sedikit gambaran aja ya gitu. Karena di bulan 3 itu ada verifikasi gitu. Jadi nanti selama 6 bulan itu apakah kita nggak akan ditagih LPS oleh LPDP nanti verifikasinya dari bulan ketiga dari awal pengajuan LPS gitu atau awal semester lah gitu. Ini yang 24 bulan sama juga gitu ya. Ini yang pertama itu dari 1 sampai 24 bulan gitu ya. Ini periode LA-nya 3 bulan, 3 bulan sampai bulan ke-18 dan di 6 bulan terakhir itu di 1 bulan semuanya gitu. Lalu bukti keaktifan SKMA itu masing-masing 6 bulan ya. Nah, masa berlaku SKMA. Nah, ini yang agak beda juga. Jadi pertama itu masa berlaku SKMA yang untuk semester 1 itu 9 bulan gitu. Teman-teman nanti sumpamanya
update yang kedua ya, yang semuanya yang apa? Yang angkatan saya gitu. Nah, angkatan saya kan berarti nanti dari September di tahun bulan itu masa SKM-nya masih berlaku tuh. Jadi nanti teman-teman yang mungkin semester 1, nah ini naik ke kedua, nanti bisa coba seperti itu. Tapi lebih amannya ya, karena memang kita itu udah untuk apa ya? Untuk proses SKMA itu kan nggak begitu ribet kalau di UNER. Jadi kalau mau update sekalian juga nggak apa-apa gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ngajuin lewat ini ya, lewat cyber untuk pengajuan yang semester 2 kalau untuk angkatan saya. Untuk periode submit laporan sama ya di 2 bulan setiap awal pelaporan gitu. Ini dianjurkan banget gitu daripada nanti ditagih-tagih sama LPDP gitu ya. Terus unggahan dokumen. Nah, ini juga perhatikan kalau untuk semester 1 itu SKMA sama KRS aja cukup gitu ya. Tapi untuk yang semester 2 ke atas itu kan ada lima dokumen yang harus diupload. Itu semuanya harus diupload. Karena apa? Karena ada satu dokumen aja yang kurang. Nanti update LPS-nya akan ditolak dan akan ada catatan kalau kurang lengkap seperti itu. Ini sama juga yang durasi 36 bulan ya untuk doktoral juga. Ini untuk doktoral ya. Jadi skemanya sama gitu. Jadi eh nggak jauh beda, cuman bulannya aja yang beda. Nah, ini untuk milestone-nya ya, nanti yang bisa dicantumkan pada LPS gitu. Jadi nanti berapa persen teman-teman untuk yang S2 ya, contohnya ini. Jadi teman-teman mungkin kalau untuk yang semester 1 2 gitu, mungkin sampai 20-30% gitu, nanti harus dicantumin. Untuk referensi milestone-nya nanti bisa lewat modul yang ini, nanti saya bagiin di grup untuk yang S2. Ini untuk yang S3. Jadi agak berbeda ya untuk yang S2 S3-nya nanti di ini aja, di input aja sesuai dengan yang dicapai pada semester itu. Nah, kemana ada pertanyaan juga, kalau untuk spesialis gimana Kak? Gitu. Jadi kalau untuk spesialis itu sama kayak S2 gitu. Jadi nanti yang spesialis ngikutin yang S2 karena dalam modul modul yang baru itu untuk spesialis nggak adanya masternya. Jadi disamain dulu aja sama S2 gitu. Nah, ini aku beriin contoh ya. Mungkin teman-teman semuanya ada secara detailnya ini agak kurang bukan kurang paham ya, mungkin kurang informasi aja gimana cara untuk yang barunya seperti apa gitu. Terlepas dari setuju atau enggak, yang pertama kita perhatikan pada saat mau update LPS itu adalah tanggal periodenya teman-teman. Jadi di sini ada tanggal periode mulai lapor LPS dan juga ada periode terakhir gitu kan. Jadi dalam satu LPS, dalam satu modul yang kita submit itu ada tanggal periode di mana di sini ada tanggal mulai dan juga ada tanggal berakhir. Tetapi untuk kita bisa dapat LE itu untuk LE yang selanjutnya ya, itu untuk LPS itu harus di submit di bulan ke-1 sama kedua dari awal semester pelaporan itu gitu. Seperti yang udah aku jelasin tadi. Kalau seumpamanya awal semester untuk pelaporan itu Februari ya berarti Februari sama Maret gitu. Karena di bulan ketiga itu ada verifikasi. Nah, selanjutnya ini untuk aktivitas kuliah ya teman-teman. Ini bisa kok teman-teman milih lebih dari satu. Jadi beda sama milestone tadi itu cuma ada satu pilihan. Kalau ini teman-teman bisa milih lebih dari satu. Nah, untuk deskripsi aktivitas ini bisa dinarasikan sendiri teman-teman untuk kuliahnya seperti apa gitu ya. Nah, ini milestone-nya ya. Ini salah satu dari awardee kita ya. Ini mohon maaf banget, ini saya ambil salah satu dari awardee kita tanpa saya sebutkan namanya ya. Tuh, mungkin yang bersangkutan ini tenang aja gitu. Jadi milestone-nya ini ada panduannya di sini. Kalau memang bingung mau buka file-file lagi males atau apa ya mager, boleh ini ada panduan milestone-nya gitu. Jadi nanti disesuaikan aja. Nah, ini yang nggak kalah penting. Yang biasanya dari verifikator itu minta dilengkapin gitu. Dari file transkrip
dari upload KRS, terus progres penelitian, SKMA, sampai kronologi perkuliahan. Kalau semester 1 itu untuk SKMA sama KRS aja cukup gitu ya. Ini sama ini aja cukup. Tapi kalau udah semester 2 ke atas, ini semua harus diisi gitu ya. Walaupun di sini untuk progres penelitian ada yang belum ada, semisal pembimbingnya belum ada, terus judul tesisnya atau disertasi belum ada, nggak apa-apa gitu. Nah, itu nah kenapa nggak apa-apa aku jelasin di selanjutnya aja ya. Nah, ini untuk kronologi perkuliahan. Jadi kronologi perkuliahan ini eh, diisi semua ya. Kalau semuanya semester satu semua ditulis aja gitu ya. Nah, kalau memang ini masih berencana, kalau memang belum dilakukan, ya tulis aja seperti ini. Saya berencana bla 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 gitu. Tapi kalau memang itu sudah ini ya, sudah dilaksanakan, udah terlaksana ya. Semisal saya mau ngisi untuk semester 2, semester 1 kan udah terlewati. Saya tulis semua mata kuliah, terus saya tulis untuk SKS, terus nilai sama ini gitu ya. Nah, di sini harusnya saya tidak mengulang gitu ya. Karena ini saya juga juga apa screenshot dari teman ya. Nah, di sini bilang aja kalau saya bla 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 gitu. Jadi mendeskripsikan teman-teman ini di kuliah mata kuliah itu seperti apa gitu. Di baik-baik aja nggak apa-apa, nggak usah yang ini. Lalu kalau yang saya berencana ini biasanya yang belum terlaksana atau semester yang akan datang atau ongoing gitu. Yang nilainya atau grade-nya itu belum keisi. Terus kalau semuanya belum ada nilai grade itu gimana Mas? Nggak apa-apa. Itu nanti dikasih strip aja di sini. Strip, strip, strip gitu. Nah, ini juga progress report ya. Ini aku cuman apa namanya? Cuman screenshot sedikit ya dari teman-teman gitu. Jadi di sini yang biasanya kebalik-balik LPDP ID sama student number ID. Nah, jadi ini kebalik-balik. Kadang LPDP number dikasih apa namanya? Dikasih KTM, nomor nomor KTM ya itu. Terlalu untuk student ID number dikasih LPDP gitu kan. Registrasi LPDP gitu. Nanti teman-teman tolong cek lagi gitu. Dan tadi ada Kak Cici ya tanya di grup, Mas kalau belum ada pembimbing ataupun belum tesis gimana? Nggak apa-apa Kak. Jadi nanti dikasih strip aja. Untuk yang belum ada, mungkin pembimbing atau apa, nanti dikosongin aja. Nggak apa-apa. Tapi nanti jangan dikosongin aja. Kasih strip aja. Nah, ini contohnya ya, yang di LPS. Kalau belum ada ini, belum ada isian tentang tesis, nggak apa-apa. Nanti dikasih strip aja seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini kenapa ditolak? Nah, kalau ditolak kayak gini, teman-teman harus baca yang namanya catatan. Karena setiap penolakan pasti ada catatan gitu kan. Nggak mungkin kita ditolak tanpa ada satu catatan gitu. Dimanapun itu ya gitu. Nggak mungkin kita tiba-tiba ditolak gitu. Tapi ada case juga. Teman-teman kalaupun ditolak nggak ada catatannya, itu nanti bisa ngubungi saya gitu. Karena beberapa case seperti itu. Ditolak aja tapi tanpa ada catatan. Nah, sedikit ini ya gambaran kenapa ditunda, kenapa ditolak gitu. Kalau ini ditunda ya gitu. Jadi di sini ada catatan, jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini apa gitu kan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah instruksinya apa gitu. Karena eh, terkadang karena kita tuh sedikit banyak kepikiran banget kita langsung ke tikban atau apa gitu ya. Padahal instruksinya di sini nggak perlu ke tikban gitu. Cukup memperbaiki LPS. Apa yang diminta di LPS itu ya udah diupload ulang aja gitu. Tapi kalau di sini biasanya ya kalau yang ditunda gini dari LPDB-nya itu masih di hold nunggu kita untuk update LPS sesuai yang syarat yang diminta gitu. Nanti kalaupun udah syaratnya udah dipenuhin atau apa dan itu belum di apa ya belum di follow up sama LPDP-nya itu boleh gitu. Mungkin nanti mau buat ban atau mau melalui saya nggak apa-apa. Dari kami cukup ya untuk LPS ini ya.
sebenarnya kalau untuk LPS ini nggak ribet gitu. Kalau teman-teman udah berjalan gitu, itu nggak ribet sama sekali. Gitu. Karena untuk LPS ini sendiri memang sebenarnya sama aja mekanismenya. Kalau sebelumnya LPS ini nggak dijadikan syarat untuk yang namanya pencairan dana LE, tapi untuk kali ini dijadikan untuk pencairan dana LE seperti itu. Gitu. Itu dari saya, Mas, Mbak, Kanda, Yunda semuanya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, silakan. Adakah yang mau sharing? Coba saya baca di chat. Oke, Kak Yuli ya, Kak Julia, silakan Kak. Saya dari ini dulu ya, yang resen dulu ya. Kak Julia, boleh unmute Kak. Halo, belum belum di unmute, masih mute Kak Julia. Oh, tidak mengizinkan unmute Kak. Oh, kenapa ya? Baik, terima kasih sebelumnya Kak. Suaranya sudah masuk? Oke oke, udah. Sorry sorry. Saya ingin tanya Kak, mengenai penginputan LPS. Ini saya coba di Mm-mm, term satu mm-mm. itu harus memasukkan juga judul tesis atau disertasi atau tugas akhir yang di mana ada tanda bintang yang itu berarti wajib kan ya Kak. Nah, untuk hal ini kalau misalnya kita masih menjadi sebagai mahasiswa baru untuk di semester ini, apakah harus mengisi dengan draft rencana kita atau dikosongi atau seperti apa Kak? Terima kasih. Oke, aku langsung jawab aja ya, daripada ntar lupa. Kak Yulia udah coba ngisi strip apa belum? Apa cuma dikosongin aja? Halo? Oke. Sejauh ini saya belum mencoba untuk mengisi sih Kak, karena masih baru melihat di formulir itu apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Karena kan belum memulai studi dan juga belum ada Oh, gitu. iya, oke oke. Oke, kalau belum mulai studi sih, sebenarnya ini ya, nggak apa-apa. Karena kalau belum memulai studi itu nanti pencairan LA-nya kan melalui ini ya pengajuan ya yang pertama ya, gitu loh. Sebenarnya sih nggak awal-awal banget ngisi nggak apa-apa sih Kak. Kalau untuk semester pertama ya, kan nanti pengajuan LA pertama itu kan melalui pengajuan, nggak yang otomatis gitu. Tapi nanti kalau mau ngisi boleh, mau coba ngisi, isi strip dulu Kak, karena kan memang belum ada ya untuk ininya, untuk judulnya, tesisnya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Kak Yulia? Oke, Kak Kak Hening ya, aku ke ini dulu. Ya, terima kasih Kak, izin tidak apa bisa ini ya open kamera. Kak, izin tanya, kalau untuk PPDS dokter spesialis itu kan biasanya KHS-nya tidak pernah muncul ya. Mm-mm. Itu bagaimana ya Kak ya? Apa yang nanti dilampirkan kayak. Kemudian juga saya ini kan intake-nya itu bulan September ya, beda sama tahun 2023 itu. Kalau kakak tingkat saya itu Agustus. Nah, jadinya ketika bulan Januari, Februari nanti saya tuh masih semester 1 begitu. Itu berarti nanti saya melaporkan semester 1 atau tentang yang akan dilakukan di semester 2. Itu Kak, terima kasih. Oke. Yang pertama KHS-nya nggak bisa dicetak ya, apa gimana? Kak Hening ya. Yang pertama KHS nggak dicetak. Nah, aku mau nanya, kalau biasanya kalau KHS nggak bisa dicetak itu terus kita, oh tidak pernah ada. Terus kita tahu itu dari mana? Tahu nilai kita dari mana, Kak? Sorry, aku juga
belum begitu paham soalnya. Kalau masalah yang PPDS, nggak pernah tahu nilainya. Oh, oke. eh aku juga ini ya Kak, aku juga belum tahu case-nya ini gitu karena dari kemarin PPDS yang nanyain ke aku itu sebatas milestone aja. Coba nanti aku ini ya, aku tanya ke ini ya ke teman-teman PPDS yang lain. Kalau untuk nilainya seperti apa nanti untuk yang mau disubmit. Aku keep dulu ya. Nanti bisa japri aku ya Kak. Kak Hening ya tadi ya. Aku lupa. Yang kedua tadi apa? Aku lupa. Ya ampun. Aku lupa banget tapi. Yang kedua tadi masalah apa ya kan ya tadi ya. Boleh dicek Kak. Oh iya, bulan bulan Januari dan Februari masih semester satu Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kita pelaporan untuk LPS itu untuk termnya itu kita nggak ngikutin universitas, tapi kita ngikutin LPDP. Jadi kakak nanti kalau mau pelaporan semester 2 itu lihat untuk termnya itu periodenya kapan. Jadi sumpamanya termnya kita sama nih ya, walaupun aku sama kakak beda jurusan ataupun kita semua berbeda jurusan di universitas berbeda. Tetapi kalau termnya itu sama dari kalau nggak salah Februari nanti tanggal 27 sampai 6 bulan ke depan itu ya sama segitu kakak lapornya. Jadi kita term untuk lapor untuk update apa? Untuk update apa ya? Untuk update LPS itu sesuai term dari LPDP, bukan dari kitanya atau dari apa univnya gitu. Sebenarnya kayaknya semua nggak ada KS kan. Oke, nanti coba ya Kak, kita follow up lagi. Teman-temannya udah PPDS gimana? Tidak benar, maksudnya gimana? Oke, selanjutnya dari Mas Nurholis. Terus. Oke, Halo, Mas Nurholis. Assalamualaikum Mas. Ya, iya, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Mas, saya Nurhalis, mahasiswa S3. Sekarang sedang semester 5 Mas. Ya. Jadi, laporan perkembangan saya kan udah disetujui ya. Tapi, sepertinya tuh beberapa isian kan ada aktivitas, itu tidak bisa saya coba belum waktu. Berarti kan harus 5 semester itu saya tuliskan semuanya, Mas. Mungkin itu aja, Mas. Kak, Mas Nurholis tadi macet-macet soalnya. Oh, macam itu. Entah sinyal saya atau. Oke, oke. Boleh diulang lagi Saya nggak? ulang ya. Mas, yang pertama, Boleh. saya itu di laporan perkembangan studi, saya sudah disetujui yang semester 5. Ya kan? Mm-mm. Kan ada tuh beberapa poin tambahan. Ada aktivitas, kemudian ada beberapa contrengan lain. Saya itu seperti terblok, Mas. Tidak bisa diklik sama sekali. Apakah memang belum waktunya pengisian atau seperti apa? Dan yang kedua, saya kan udah berjalan nih 5 semester. Kalau dilihat dari teman-teman kan kebanyakan 3 semester. Sedangkan saya apakah memang harus menuliskan 5 semester itu ya Mas? Keseluruhan. Oke, Itu aja Mas. oke. Aku mau nanya dulu ke Mas Nurholis. Gak usah di mute dulu Mas. Nanti malah ini Oke, hilang. oke. Nih, Siap. itu sekarang Mas Nurholis semester berapa? 5 kan? Semester 5. Nah, untuk periode pelaporan itu udah udah bisa update belum? Belum Mas. Belum. Belum Belum. ya. Nah, kemungkinan Mas, kalau memang belum bisa update, itu memang belum waktunya update. Karena Oh, oh, siap. gitu. Jadi periode pelaporan itu memang kan ada waktunya nih, gitu. Ya. Jadi memang harus harus sesuai itu, Mas. Kalaupun kita nekat update, kita nekat ngajuin, nanti ujung-ujungnya bakal ditolak dan nanti suruh lapor di periode yang udah ditentuin, gitu. Oke, oke. Siap, siap. Hmm. Terus yang kedua tadi apa, Mas? Sorry, putus-putus soalnya. Yang di kronologi Mas. Jadi kan saya Ah, udah
sedang berjalan 5 semester. Berarti Mm-mm. 5 semester itu saya menulis ulang gitu. Iya, Termasuk benar, semua. benar, benar, Oke, Mas. Ah, ah. Jadi gini, kalau kalau untuk aktivitas, untuk sorry, untuk mata kuliah yang kita input di mana di PS ya, yang bukan di attachment itu kan ada nih, kita ada sendiri. Nah itu di semester itu aja Mas, gitu. Tetapi untuk yang di kronologi itu semuanya aja ditulis. semuanya. Oke, Mm-mm, sih, siap. gitu. Karena ya, namanya juga kronologi ya. Jadi kronologi itu kan jadi kayak Berarti gitu. keseluruhan. Mm-mm, bener. Itu dicoba aja, Oke. keseluruhan aja. Satu lagi Mas. Tadi Mas bilang kemungkinan belum waktunya ya. Kira-kira waktunya kapan ya Mas Nah, buka? itu Karena dia. kalau saya dulu kan memang, kalau saya kan memang kalau dulu kan sering ngerubah-ngerubah terus nih. Kalau sekarang kan terblok ya. Itu kira-kira mulai tanggal kapan ya Mas? Nah, kalau udah terblok, itu berarti Mas Nurhalis udah update, udah terupdate. Nah, Udah nanti, terang. jadi nanti kalau mau tahu untuk next term pengajuannya kapan, itu bisa diklik yang term selanjutnya. Nah, itu ada periodenya kapan. Nah, gitu. Oh, berarti itu udah termasuk semester 6. Bener. Itu. Oh, gitu. Berarti saya udah oke ya. Tinggal kronologi sama apa progresif aja. Ya, benar-benar kayak gitu. Oke, sip. Jadi Mas, terima kasih Mas. Sama-sama Mas Nurhalis. Oke, selanjutnya Mbak Kimberly ya. Mbak Kimberly. Rekaman ya. Nanti rekamannya insya Allah saya share. Mas Nurhalis Mbak Asri. Ya, Ya, selamat malam, Mas malam Ridwan. malam Mbak Asri. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena off cam. Saya mau izin bertanya, Mas. Ini tadi Mm, nyambung dari pertanyaannya Mas Nurholis ya. mm, Barangkali kalau saya hanya menekankan atau mungkin pemahaman saya eh, minta tolong dipertajam lagi. Barangkali kalau ada yang terlewat. Eh, Kebetulan case-nya sama dengan Mas Nurholis, tetapi saya case-nya ada di semester 3, Mas. mm, Nah, tadi dijelaskan bahwa kita lihat termnya ya. Kita lihat term, kemudian lihat tanggal periodenya, eh, terus nanti kita baru update di akhir tanggal periode yang sudah ditentukan oleh LPDP. Nah, sementara kan ini masih di lock semua, kita tidak bisa mengisi. Berarti nanti kita baru bisa mengisi di akhir tanggal term yang sudah ditentukan. Begitu ya, Mas Ridwan ya? jadi bukan di akhir tanggal term. Jadi ini kan untuk term yang ganjil ini apa ya? Udah berakhir di Februari nanti kan Mbak. Biasanya gini tuh. Betul. Aku lihat di teman-teman itu termnya sampai 27 Februari. Nah, di tanggal 28 Februari nanti teman-teman bisa isi gitu. Nanti coba Baik. dicek, nanti dicek di tanggal 28 Februari ya. Karena aku lihat punya Mm-mm. teman-teman yang lain itu periode dari LPDP itu untuk term selanjutnya di tanggal 28 Februari. Baik, baik. Kayak gitu. Terus berikutnya Mas Ridwan, Hmm. terus kita ngisi tadi kronologi dan sama ngisi milestone juga ya. Kalau yang maaf sama ya milestone sama kronologi. Ngisi yang di seperti biasanya kita yang dulu kita ngisi itu kan berarti di kalau dalam semester ini kan berarti udah berjalan 3 bulan sebelumnya, 3 bulan yang lampau. Berarti apakah kita melaporkannya itu 3 bulan terakhir saja ataukah akumulasi dari enam bulan itu gitu untuk yang semester ini? Ya, dan juga nanti pelaporannya kan juga ke 6 bulan berikutnya ya. Betul ya Mas Ridwan? Benar-benar. Jadi Mbak kan semester 3 ya sekarang ya. Jadi nanti Betul, mau melaporkan di Februari kan. Nah, betul. kita kan udah dapet KHS nih berarti kan. Nah, Ya. berarti nanti kita semuanya aja yang di semester sebelumnya KHS-nya sesuai KHS kita. Tadi kan kalau yang dicontoh tadi grade atau nilainya berapa, di situ yang ditulis. Itu yang udah terlaksana gitu. Tapi untuk semester selanjutnya itu tetap Hmm. yang kita jadikan acuan itu nilai yang UAS. Sorry sorry, nilai yang di KHS gitu.
Nilai. Kayak gitu. Ya. Jadi nanti kalau memang belum ada KHS ya udah berarti nilai yang sebelumnya di semester sebelumnya. Kalau udah ada KHS ya udah nggak apa-apa, Hmm. pakai yang baru kayak gitu. Untuk aktivitasnya berarti full 1 semester ya Mas ya? Aktivitasnya untuk mata kuliahnya ya. Eh, iya, Heeh, kalau dalam hal ini, mm-mm. kalau saya riset mungkin Iya ya, benar. gitu. Heeh, full 1 semester. Eh, Jadi nanti bisa full ditulis, 1 semester ya. nanti Hmm. bisa ditulis di situ ya. Mata kuliahnya apa aja kayak gitu. Terus nanti untuk grade-nya apa gitu. Nanti ditulis semuanya kayak gitu. Baik, baik. Sorry Mas, satu lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Kan di tempat saya ini ada mata kuliah yang memungkinkan untuk merupakan akumulasi dari beberapa kegiatan. Jadi semisal kayak seminar penelitian. Nah, seminar penelitian itu kita harus ngelakuin seminar itu tiga kali. Nah, apakah nanti di milestone itu misalnya kita masih dapat separuh nih 2 kali gitu. Apakah nanti dalam pencapaiannya masih belum kita tuliskan karena memang nilainya kan otomatis belum keluar. Mhm. Ataukah nanti ditambah di keterangan bahwa kita sudah melakukan kegiatan bla 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 misalnya. Yang kemudian itu bisa eh, disetarakan atau dinilai berapa persen gitu. Ataukah tetap sesuai dengan nilai KHS yang keluar gitu. Artinya nilai mata kuliah itu belum bisa kita anggap sebagai milestone kita. Mm-mm. Iya sih Mbak, kalau di panduan ya itu kan nggak tertulis ya Hmm. secara rinci. Cuman award ini di Hmm. tahap apa kan kayak gitu. Kalau dari aku sih Hmm. tetap ngikutin KHS aja gitu. Jadi nanti kalau memang udah bulat itu baru di apa ya, baru diupdate sesuai dengan milestone yang emang sesuai KHS kayak gitu. Tapi balik lagi nanti kalau mau nyoba ya gitu. Karena ada dua persepsi nih Mbak. Kayak lagi perkuliahan kan sedang perkuliahan gitu, riset Hmm. sedang riset. Kalau yang ini case-nya Mbak Hmm. nanti mau dicoba nggak apa-apa gitu. Oh ya, berarti saya di keterangan saya tambahkan saya sudah melakukan seperti ini gitu ya. Boleh, boleh Tetapi nanti. nanti di milestone belum saya hitung gitu ya, Kak ya. Bener-bener Mbak, karena memang nanti kan yang diambil tuh yang nilai yang di KHS kan kayak gitu. Takutnya nanti Nilai agak-agak ini indikator. nggak sinkron. Soalnya ini beberapa Hmm. teman ini bilang kalau untuk yang pelaporan sekarang itu agak lebih ketat Mbak. Jadi kalau bisa apa yang diminta di LPS itu bener-bener di ini ya apa ya diisi semua gitu. Ya, lebih dicermati lah kayak gitu. Oh ya, baik baik. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Ya sama-sama Mbak Asri, thank you sama-sama. Oke, Mbak Kimberly, silakan Mbak. Ya, selamat malam Pak Mas Ridwan. Saya mau Ya, bertanya tadi malam. kan ada ya tadi ada dijelaskan mengenai eh, submit tentang proposal atau tentang pembimbingan tadi itu ada formatnya nggak? Kayak apa aja yang perlu ditulis dan bagaimananya? Terima Ada kasih. Mbak. Aku boleh share sedikit. Mbak Kimberly baru masuk kah? Saya ini udah semester 1, OTW semester 2. Oh iya, oke oke. Di situ ada ya. Ini aku Hmm, kasih gambarannya aja ya. boleh, boleh. Berarti kemarin pas semester 1 belum sempat lihat ini ya, lihat untuk apa namanya? Lihat untuk formatnya ya. Belum kalau format tesis apa proposal atau bimbingan itu tadi. Apa saja yang Oh, perlu dicantumkan? oke oke. Itu progres penelitian gitu Mbak. Jadi Mm-mm. emang ada sendiri lampirannya di beasiswa di LPS-nya tuh ada sendiri. Ini aku kasih ya. Oke, wait. Kelihatan nggak? Belum. Udah kelihatan nggak? Belum. Masih Udah. sudah kelihatan. Nah, nanti formatnya kayak gini Mbak. Jadi Mm-mm. ini diunduh aja di bagian di bawahnya lampiran untuk Mm-mm. progres penelitian. Nanti diisi aja ya data-datanya, terus supervisor. Ini di strip-strip aja. Yang nggak ada ini di strip-strip aja. Oh, bisa di strip ya?
Boleh, emang emang di strip aja. Tapi Oh, jangan memang ya. dikosongin ya. Kalau nggak ada jangan dikosongin, di strip aja. Iya, iya. Nah, ini diisi semuanya. Jangan kebaliknya nanti KTM sama apa ID ID LPDP gitu. Mm-mm. Jangan kebalik terus. Ini nanti diisi nggak apa-apa. Nah, ini Mm-mm. diisi semua sampai bawah diisi sampai kalau belum ada pembimbing ini nggak usah Mm-mm. diisi. Ini nggak usah diisi. Kalau belum ada pembimbing nggak usah diisi ya. Mm-mm. Karena memang belum ada pembimbing kan gitu. Mm-mm. Terus yang terakhir itu ada signature dari Mbak Kimberly. Di sini nanti Iya. kayak biasa ya. Nah, supervisor ini Mm-mm. nanti minta dosen walinya aja. Dosen wali. Mm-mm. Gitu. Iya, iya. Jadi nanti dosen wali yang tanda tangan di sini kayak gitu. Oke. Mm-mm. Eh, Terus ke kemarin ada tanya kalau TTD digital gimana gitu kan. Mm-mm. Tuh. Kalau ini pengalaman saya aja. Saya kemarin juga pakai TTD digital yang LPS pertama saya itu pakai TTD digital gitu dan itu diterima. Tapi alangkah baiknya kalau itu nanti minta langsung ke dosen wali atau supervisor. Kalau udah punya supervisor minta langsung ke ini ke supervisornya. Tapi kalau belum ada dosen wali nggak apa-apa kayak gitu. Itu untuk apa ya? Untuk ini, untuk apa namanya pengesahan paling akhir, Apa? tuh. Pengesahan paling akhir. Oh, iya, iya. Tapi kalau Hmm. udah ada supervisor boleh diisi namanya. Iya. Kalau udah supervisor lebih bagus, karena kan itu memang progres penelitian ya, supervisor tesis kita gitu, atau tesis atau apa disertasi kita, kita Nanti isi kalau aja kayak gitu. oh, iya, kalau sudah selesai itu perlu diubah lagi atau enggak? Sekali itu aja. Enggak, tetap diubah per per laporan per LPS itu tetap nanti diubah, karena kan progresnya apa kan beda ya, tiap term itu Ya, kan beda-beda progresnya nanti tergantung semuanya ini masih penentuan judul atau sempro heeh. sistem selanjutnya itu proposal apa udah sidang 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 apa hasil Ya, kayak gitu kan beda-beda progresnya kan beda. oke, oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini aku baca dari komen ya. Oke, aku baca dari komen. Pak, spesial tidak pernah. Oh, oke. Dari Kak Tita ya. Permisi izin bertanya, pada saat bulan Oktober lalu saya pengajuan LA Novel Seminari. Saya mengisi tem 2 karena memang sudah masuk semester 2. Tapi sekarang sudah tidak bisa diedit lagi tem 2 padahal masih belum lengkap datanya. Oh, nggak apa-apa, Kak. Jadi gini, untuk tem-tem yang memang udah tersubmit dan nggak bisa diedit nggak apa-apa. Nanti move on aja ke tem selanjutnya. Kayak gitu. Karena memang untuk sekarang untuk tem yang sudah disetujui oleh itu nggak bisa di apa-apain kayak gitu. Selamat malam Mas, mohon maaf ya chat. Ini dari S2K3 teman saya. Izin bertanya untuk masa studi 14 bulan, dengan waktu tersebut belum mulai tesis karena lazimnya paling cepat dalam bulan. Saya pernah mengajukan untuk EBS dan diskusi dengan Mas. Oh, kalau untuk ini nanti biasanya 6 bulan sebelum masa studi habis ya. Nanti kita kita ajuin gitu. Kak mau make sure kayaknya tadi salah kelewat mahasiswa baru nanti untuk laporan berikutnya akan tambah dua atau tem satu. Tem satu dulu. Nanti kalau udah kan LA pertama 3 bulan pertama nih teman-teman yang semester satu nanti kan pengajuan LA yang kedua biasanya itu di bulan kalau September, Oktober, November. Berarti nanti Oktober udah update progress report gitu. Atau kalau mau dari semester satu nggak apa-apa. Dari awal bulan nggak apa-apa. Terus dari Mas Adrianus. Mas, untuk case saya baru habis 1 tem, sedang harusnya sudah 5 kemarin. Oke. Untuk Mas Adrianus, kemarin kan sempat kita diskusi ya. Nanti Mas ajuin di Februari sesuai dengan tem selanjutnya. Karena tem ini kan Mas tadi ditolak ya. Udah ditolak beberapa kali. Jadi nanti nggak apa-apa, aku bantu buat submit di Februari kayak gitu. Jadi, jadi kesimpulannya yang sudah di verif tidak perlu upload ya cukup ngisi iya benar Mas. Jadi nanti kalau udah diverifikasi disetujui itu udah nggak bisa upload lagi. Mau nggak mau kita
move on ke LPS selanjutnya. Tuh, kelasnya tidak pernah ada. Ya nanti ini ya, kita sharing-sharing lagi sama PPDS, wording PPDS gitu. Oke, itu Kak Pramana ya, lu udah kasih solusi buat teman-teman tadi PPDS. Maaf Kak Agus, izin tanya yang OTW semester 4 tapi KRS semester 4 Februari, nanti upload KRS semester 3 untuk LPS Januari ini. Misalnya gimana ya? Maaf Kak Agus, izin tanya yang OTW semester 4 tapi KRS-an semester 4 masih Februari. Nanti upload KRS semester 3 saja atau LPS Januari ini. Ah, ini kan berarti pencaranya yang Januari ya, Kak Rohmatul. OTW semester 4. Nanti nanti Februari nggak apa-apa gitu. Yang ini kan LA-nya yang penting udah cair. Terus soalnya di situ nanti pokoknya teman-teman lihat dulu termnya itu berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dalam 6 bulan itu. Nanti ada kok termnya gitu, atau periodenya itu ada. Jadi pertanyaan juga terkait menuju semester 4 tadi coba minta SKMA di V2 tapi belum bisa isi karena masih tertulis semester gasal. Semester Februari baru masuk semester 4 benar. Apa nanti isi LPS Januari ini kita upload saja SKMA semester gasal kemarin. Nah, gini Kak Margaret, lagi-lagi masalah update ya. Itu kan ada periodenya. Untuk yang semester sebelumnya, kan berarti semester 3 ya. Semester 3 itu kan ada periodenya. Berakhir di periode kapan gitu. Nah, itu diturutin aja. Soalnya gini, kalau Kak Margaret mau coba sekarang ngajuin LPS nggak apa-apa, tapi kemungkinan akan ditolak. Karena apa? Karena nanti belum sesuai sama tem yang memang dari LPDP. Karena tem dari LPDP itu sendiri gitu, dan kita harus ngikutin mereka, bukan mereka yang ngikutin universitas kita kayak gitu. Ngajuin SK malah saja. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke, Kak Pramana nanti sharing ya Kak, masalah KHS. Dan saya juga kurang tahu ya. Saya kurang kopi kalau masalah KS yang PBDS. Kak, saya Susanti. Saya mau bertanya untuk bisa mengajukan LA pertama kan saya bukan ya benar untuk mengajukan cyber. Oke, Kak Susanti berarti berarti semester 1 ya. Nanti ini ya kita bahas di mungkin sharing-sharing selanjutnya ya. Tuh. Ini kita bahas masalah LPS dulu. Oke, rekaman nanti insya Allah rekaman di-share ya. Mas Ridwan mohon izin untuk form tadi apakah juga berlaku mahasiswa baru dan iya benar itu. Semua form itu mahasiswa baru lama berlaku semuanya itu. Tapi untuk mahasiswa baru itu yang wajib cuman SKMA sama KRS gitu. Itu yang kemarin saya dengan saat LPDP sosialisasi. Tapi kalau mau dilengkapi nggak apa-apa. Saya kemarin juga lengkapi kok. Untuk pelaporan LPS jika menggunakan tanda tangan basah berarti file dalam eh, iya benar gitu. Kak berarti tidak merepresentasikan semester dia, tapi benar. Jadi tem itu nggak merepresentasikan setiap bulan, tapi per 3 bulan enggak, per 6 bulan Kak Tita. Jadi untuk term yang kita dari LPDP kita upload LPS itu per 6 bulan sorry, per 6 bulan sekali. Bukan. Per 3 bulan itu yang sistem lama, yang belum ada sistem yang baru. Kalau dulu memang iya per 3 bulan kita upload, tapi sekarang uploadnya per 6 bulan sekali. Jika tem 1 belum lengkap cara update-nya, oh nggak bisa, tetap nggak bisa. Nanti move on aja nggak apa-apa ke tem yang selanjutnya. Izin bertanya, tem 1 periode saya tertulis 2924 sampai 1 tidak. Terus mengisi LPS untuk pemberinya. Oh, 29. Oh iya. Nanti teman-teman yang mau tahu periodenya kapan ngisi LPS, selanjutnya di situ ada dari tanggal kapan sampai kapan itu ada. Nanti aja. Saya pada dalam Februari, Maret, April. Kalau dulu kan ngisi program dan di bulan benar. Nah ini sayang satunya tidak sudah terverifikasi juga. Berarti apakah saya masih benar Kak Lulu Atul. Jadi nanti untuk tem selanjutnya nanti di periode oke
Teman-teman, ini aku tunjukin sedikit ya. Ini beasiswa aku, nggak apa-apa. Aku tunjukin dikit gimana kita caranya tahu untuk term selanjutnya tuh kapan dimulainya ya. Ini aku izin share screen. Nah, udah tertampil ya. Tem, ini kan disetujui ya, tem satu. Ini punya saya. Jadi setelah semuanya diisi ya, gitu kan. Sama, saya juga ini saya nggak isi kemarin, gitu kan. Jadi teman-teman tadi yang seumpamanya overthinking, oh ini nggak bisa di apa diubah lagi Kak, nggak apa-apa. Kita move on ke yang selanjutnya, ke tem yang selanjutnya kayak gitu. Nah, ini kalau udah disetujui berarti kita nanti bakal tambah tem di tem 2 gitu kan. Nah, ini tem 2. Nah, di sini teman-teman lihat. Nah, ini. Jadi ini teman-teman nanti temnya di sini ya, biar kayak gitu. Kalau yang tem satu, saya kan periodenya dari periode saya lapor kan dari ini, nih, tanggal 2 bulan 9 sampai tanggal 10 bulan 3 gitu. Kalau yang tem 2 tanggal 2 bulan 3 sampai 1 bulan tanggal 1 bulan 9. Ini untuk tem 2 saya kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa bisa ini ya, bisa lihat karena ini nggak bisa diedit. Ini dari LPDP-nya langsung gitu. Teman-teman bisa nanti apa namanya? Ini ya, cek sendiri-sendiri di beasiswa di LPS-nya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau ngajuin nggak apa-apa. Nanti apakah diterima atau ditolak itu sebenarnya dari verifikator juga kayak gitu. Aku lanjut ya. Mas mau tanya untuk yang kemarin saya belum edit. Oh ya, nggak apa-apa. Move on aja. Oh silakan apa selamat malam Kak Ridwan. Saya Karina mahasiswa S3 Farmasi. Sistem satu sudah diisi. Berikutnya apakah mengisi di tem 2? Benar. Isinya di tem 2 ya nanti ya. 2 Maret sampai September. Benar, benar. Ah, benar ya. Tadi udah aku singgung ya untuk ininya, temnya, untuk periodenya gitu. Pas misal di semester 3 double dong mengisi KS semester 2 dan 3 karena tidak ada. Ini gimana ya? Sorry, sorry. Kak, semisal nih di tem 3 ini berarti double dong isi KS semester 2 dan 3 karena apa nih? Sorry, sorry. Karena tem 2 tadi udah nggak bisa di KS semester 2. Iya, bener. Kalau udah ini ya, udah nggak ada, maksudnya udah udah disubmit, udah disetujui, memang udah nggak bisa di apa-apa lagi kayak gitu. Yang penting adalah teman-teman udah update gitu aja. Udah habis pertanyaan. Mau ada lagi yang mau tanya nggak? Teman-teman yang mau tanya silakan. Kita sampai jam 20 lebih 10 kalau mau sih ada yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada eh, kita akhiri aja ya gitu. Nanti mungkin teman-teman yang ada kesulitan bisa japri saya by WA gitu. Atau oh ya sekedar informasi teman-teman kalau memang ada pencairan yang terkendala itu nanti bisa diinfokan saya ya semester berapa, terus kendalanya apa gitu ya. Dan kalau memang masalah term itu term berapa. Jadi nanti aku bisa langsung kayak ngasih saran nanti untuk gimana gimana gitu. Karena teman-teman biasanya lapor ke aku itu dia nggak ngasih tahu term berapa dan semester berapa gitu.
Gitu. Kak Hayani, boleh Kak? Oke, silakan Kak Hayani. Em, nggak bisa unmute. Oh ya, terima kasih sudah di-unmute. Maaf, saya mau tanya, tapi mungkin bukan terkait LPS. Pertama terkait LPS, yang kedua mungkin bukan terkait LPS. Untuk LPS seperti yang tadi, periode seperti Mas Ridwan tadi, jadi kalau dia mulai periode kedua itu 2 Maret, kira-kira kapan kita harus mulai mengisi LPS-nya? Apakah sebulan sebelumnya atau tepat di waktu mulai berlaku tahun kedua? Kemudian kedua, mungkin pertanyaan yang sempat ditanyakan kami beberapa orang, desain untuk SP ya UKT berikutnya, apakah kita perlu mengajukan lagi atau seperti apa? Karena kan di cyber tetap tertulis statusnya belum bayar gitu. Mm-mm. Apakah itu nanti akan menjadi urusan kampus dan LPDP atau bagaimana? Terima kasih. Oke, kalau untuk pengisian LPS itu bisa dimulai dari eh, tanggal yang sebelah Rika, tanggal yang mulai gitu. Jadi nanti kalau tinggal 2 Maret ya nggak apa-apa. Tanggal 2 Maret itu udah bulan ngisi kayak gitu. Itu lebih, kalau untuk 1 bulan sebelumnya itu masih masuk di periode term 1 otomatis gitu. Karena LPDP itu ngitung 6 bulan dari semenjak kita intake kayak gitu. Kita kan sama ya Kak. Aku sama Kak ini sama. Di semester satunya di tanggal 2 bulan 9. Nah, LPDP itu ngitungnya 6 bulan berikutnya. Jadi tanggal Maret itu kita bisa ngisi untuk term 2 kayak gitu. Kalau di bulan kelima kita belum bisa ngisi gitu. Kayak gitu Kak. Terus yang kedua tadi masalah apa? Loh, sorry Kak, lupa. Lupa banget aku. Kak, kayak UKT, oh ya, UKT itu ini Kak, langsung nanti. Karena gini, Kak Haya ini diinfo nggak sama Pak Adi? Pak Adi yang bagian eh, kita itu nyerahin LOG. Biasanya beliau itu menginformasikan untuk LOG yang kita serahkan itu mengcover berapa semester kayak gitu. Jadi nanti sesuai dengan apa instruksi dari beliau, nanti otomatis bakal dibayar sama LPDP kayak gitu. Kita nggak usah ngajuin lagi. Kecuali kalau kita perpanjangan ya, nanti kita ngajuin ke LPDP lagi. Terus apa lagi ya? Itu aja sih kalau yang untuk masa UKT. Nanti oh iya, walaupun tadi tuh dibilang nggak ini ya, belum terbayar. Emang kayak gitu. Nanti agak telat sih pencairan, maksudnya pencairan dana dari LPDP buat bayar UKT itu agak telat gitu. Karena kan kita kemarin juga kalau nggak salah ya, di aku tuh 9 September, sorry, 23 September itu baru kebayar untuk UKT-nya. Gak apa-apa. Nanti nggak usah ngajuin atau apa. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Kita selesai di 20.10 ya. Oke, satu lagi ya dari Kak Karina. Sebelum kita akhiri untuk sesi webinar sharing di ini. Selamat malam Kak Ridwan dan lain saya akan saling. Oh ini udah. Kak Karina aman ya? Periode pencairan sekitar di tanggal berapa ya? Apa sama seperti biasanya? Sama Kak Lulu. Jadi untuk periode pencairan itu sama kayak kayak sistem sebelumnya. Ini yang berubah itu cuma LPS-nya doang. Kalau dulu LPS itu nggak dijadiin prasyarat untuk pencairan LE, kalau saat ini dijadiin. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus upload semuanya gitu. Kalau dulu kita upload file-file itu di pencairan terjadwal, kalau sekarang cukup di LPS aja dan itu 6 bulan sekali. Nanti otomatis dalam 6 bulan itu berarti LA yang selanjutnya, kalau sekarang kita udah update LPS, nah LA yang 3 bulan lagi itu nggak usah ngupdate LPS. Itu nanti bakal cari sendiri kayak gitu. Karena
sistemnya 6 bulan sekali. Jadi itu dipermudah kayak gitu. Tem 2 mengisi kapan G? Itu nanti dilihat ya Kak. Nanti di tem berikutnya nanti ada ketahuan kapan kita harus mengisi. Nah, dari situ. Nah, seperti yang saran aku dari awal, kalau mau mengisi itu di bulan pertama dan kedua kayak gitu. Nanti kalau udah bulan ketiga, kita nanti ditagih sama LPDP. Oke, oke, semuanya udah ya. Nggak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada, sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Oh ya, aku mau ngucapin selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya ya. Semoga di tahun 2025 ini teman-teman lancar lancar sekolahnya, kuliahnya gitu. Jadi nanti setelah teman-teman semua lulus bisa ngasih kontribusi yang bagus, yang nyata dan sebagai lulusan UNER harus excellent with morality ya kayak gitu. Sesuai dengan jargon kita. Oke, thank you teman-teman yang mau live silakan. Selamat malam. Terima kasih. Aku ucapin sekali lagi buat teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.